Siang itu, matahari sedang garang-garangnya. Jalanan di kota besar penuh dengan mobil mewah, klakson yang bersahutan, dan wajah-wajah terburu-buru. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang pria berjalan pelan. Bajunya lusuh, celananya kusut, dan sandalnya sudah tipis seperti lembaran kertas. Namanya Budi. Budi melangkah ke arah sebuah kawasan perumahan elit yang terkenal dengan bangunan megah dan penjagaan ketat. Di gerbang masuk, ada satpam berseragam rapi. Satpam itu langsung memperhatikan Budi dari ujung kepala sampai kaki, seolah sedang melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di tempat itu. Dari ekspresi wajahnya, jelas sekali ia ragu-ragu. Orang dengan penampilan seperti Budi biasanya tidak pernah berani mendekat ke kawasan semewah itu. Budi berhenti sebentar di depan gerbang. Ia menatap papan besar bertuliskan, Green Valley Residence, hunian modern dan mewah di jantung kota. Tulisan itu tampak mewah, dilengkapi gambar rumah-rumah megah dengan halaman luas dan pagar elegan. Budi menghela napas, lalu tersenyum kecil. Senyum itu sederhana, tapi di baliknya ada sesuatu yang sulit ditebak orang lain. Satpam itu akhirnya mendekat. "Mau kemana, Pak?" tanyanya, dengan nada ragu dan agak dingin. "Ada janji dengan agen properti," jawab Budi pelan, suaranya datar tapi jelas. Satpam itu makin curiga. Ia mengernyit, lalu menoleh ke pos kecilnya. "Janji? Dengan siapa?" "Dengan Raka. Katanya mau tunjukkan rumah di sini," ucap Budi sambil merogoh tas lusuhnya. Ia mengeluarkan sebuah kertas kecil, sebuah brosur rumah yang sudah kusut. Satpam itu membaca sekilas, lalu menatap lagi Budi dari atas sampai bawah. Ia menggeleng pelan. Dalam pikirannya, tidak masuk akal seorang pria berpakaian seperti itu datang ke kawasan rumah miliaran rupiah. Namun, aturan tetap aturan. Kalau memang ada janji, ia tidak bisa melarang. "Silakan, Pak. Tapi, hati-hati ya. Jangan sampai salah masuk rumah orang," ucap satpam itu, dengan nada yang terdengar lebih seperti sindiran daripada peringatan. Budi hanya mengangguk. Ia tidak tersinggung. Ia sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu. Setiap hari, hampir semua orang menilai dirinya dari penampilan luar. Bajunya yang lusuh, rambutnya yang jarang disisir, wajahnya yang kelelahan, semua membuat orang mengira ia hanyalah seorang pengangguran atau bahkan gelandangan. Ia berjalan masuk. Jalan-jalan di dalam kompleks itu sangat berbeda dengan jalan di luar. Pohon-pohon rindang tertata rapi di pinggir jalan, trotoar bersih tanpa sampah, dan setiap rumah berdiri megah dengan pagar tinggi serta ket yang masih baru. Mobil-mobil mewah terparkir di garasi, beberapa di antaranya berkilau seperti baru keluar dari showroom. Beberapa orang yang sedang jalan sore langsung memperhatikan kehadiran Budi. Ada ibu-ibu dengan pakaian olahraga, ada juga anak muda yang sedang mengendarai sepeda lipat mahal. Semuanya memandang Budi dengan tatapan aneh. Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang terang-terangan melirik penuh curiga. "Siapa itu? Kok bisa masuk ke sini?" bisik seorang ibu kepada temannya. "Mungkin tukang, kali. Tapi kok jalannya ke arah rumah-rumah yang dijual, ya?" jawab yang lain sambil mengangkat alis. Tatapan-tatapan itu menusuk, tapi Budi tetap berjalan santai. Ia tidak menunduk malu, tidak juga mencoba menjelaskan siapa dirinya. Ia hanya berjalan, langkahnya mantap, seakan sudah terbiasa berada di tempat yang bukan dunianya. Sampai akhirnya, ia berhenti di depan sebuah rumah besar berwarna putih dengan pilar tinggi di depannya. Rumah itu tampak megah, halaman depannya luas, dan ada papan bertuliskan, "For sale." Budi berdiri sebentar, memandang rumah itu dalam-dalam. Ada sesuatu yang berbeda di matanya saat melihat bangunan itu. Bukan sekadar rasa ingin memiliki, tapi seperti ada kenangan lama yang muncul kembali. Ia menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia teringat pada wajah seorang perempuan yang sudah lama tiada. Istrinya. Perempuan itu dulu selalu bermimpi punya rumah layak, rumah yang bisa jadi tempat berkumpul keluarga kecil mereka. Sayangnya, hidup tidak pernah memberi mereka kesempatan itu saat sang istri masih hidup.
Kini, berdiri di depan rumah itu, Budi merasa seperti sedang berbicara dengan kenangan. Seolah ia berkata dalam hati, "Aku akan tepati janjiku padamu." Namun, dunia luar tetap melihatnya berbeda. Dua orang bapak-bapak yang sedang berjalan bersama anaknya berhenti tak jauh dari situ. Mereka berbisik sambil menatap Budi dengan wajah heran. "Ngapain gembel berdiri depan rumah miliaran begitu? Mana mungkin dia bisa beli?" kata salah satu dari mereka dengan nada mengejek. "Ya mungkin mau numpang foto aja. Biar kelihatan keren." "Gitu," jawab yang lain, lalu tertawa kecil. Budi mendengarnya. Ia jelas mendengar. Tapi sekali lagi, ia tidak marah. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berdiri tegak menunggu agen properti yang dijanjikan. Beberapa menit kemudian, dari arah jalanan muncul sebuah mobil sedan hitam yang berhenti tepat di depan rumah itu. Dari dalam, keluar seorang pria muda dengan kemeja rapi, sepatu mengkilap, dan jam tangan mahal yang mencolok. Wajahnya penuh percaya diri, bahkan cenderung angkuh. Dialah Raka, agen properti yang ditunggu Budi. Raka melirik Budi sekilas. Matanya langsung berubah, dari datar menjadi sinis. Ia menyapu penampilan Budi dari atas ke bawah, lalu mendesah pelan seakan sudah tahu apa yang akan terjadi. "Bapak yang mau lihat rumah ini?" tanya Raka, dengan nada penuh keraguan. Budi mengangguk. "Iya, betul. Saya Budi." Raka sempat terdiam, lalu tertawa kecil, meski tidak sopan. "Baiklah, mari saya tunjukkan. Tapi, ini rumah harganya tidak murah, Pak. Jangan sampai buang waktu saja." Kalimat itu diucapkan Raka tanpa basa-basi, langsung menusuk. Beberapa orang yang masih berada di sekitar rumah ikut mendengar. Mereka berpandangan, lalu tersenyum sinis. Seolah merasa firasat mereka benar. Orang seperti Budi tidak pantas berada di situ. Namun, Budi tetap tenang. Ia tidak menanggapi kata-kata Raka, tidak juga membela diri. Ia hanya mengangguk pelan. "Baik, mari kita lihat dalamnya." Dengan langkah pelan, Budi mengikuti Raka masuk ke halaman rumah. Sementara itu, orang-orang di sekitar masih memperhatikannya, menunggu-nunggu kejadian selanjutnya, seakan yakin bahwa akan ada drama yang membuat mereka bisa menertawakan Budi lagi. Raka berjalan mendahului Budi. Gerakannya cepat, penuh percaya diri, seolah rumah itu miliknya sendiri. Ia membuka pintu pagar besi yang berkilau, lalu menoleh sebentar dengan wajah datar. "Silakan masuk, Pak," katanya, tapi nadanya lebih mirip mengizinkan seorang tamu tak diundang ketimbang menyambut calon pembeli. Budi melangkah masuk ke halaman rumah itu. Matanya menelusuri taman depan yang rapi, rumput hijau terpangkas sempurna, dan jalan setapak yang dilapisi batu alam. Rumah megah itu berdiri 3 lantai, dengan jendela-jendela besar dan balkon yang menjorok keluar. Dari luar saja, sudah terasa betapa rumah ini dibangun untuk orang-orang berduit. Namun, tatapan Budi tidak hanya sekadar mengagumi. Ada sesuatu yang berbeda. Pandangannya lebih dalam, seperti melihat lebih dari sekadar bangunan. Ia membayangkan halaman itu dipenuhi suara tawa anak-anak, ruang tamu yang hangat, dan dapur yang selalu harum dengan masakan. Semua bayangan itu adalah sisa-sisa dari mimpi sederhana yang pernah ia miliki bersama istrinya. Rumah ini luasnya 600 meter persegi, bangunan 3 lantai, sudah dilengkapi dengan kolam renang di belakang dan ruang gym pribadi. Jelas Raka dengan suara lantang, seakan ia sedang menjual rumah pada seorang pengusaha besar. Tangannya menunjuk-nunjuk bagian rumah dengan gaya dramatis, persis seperti agen properti yang sering muncul di iklan televisi. Budi mengangguk pelan. "Bagus sekali," katanya singkat. Raka meliriknya sekilas, lalu tersenyum tipis yang terdengar lebih seperti ejekan. "Bagus, tentu saja. Tapi, ya, harganya juga sesuai, Pak. Rumah seperti ini tidak untuk semua orang. Harganya hampir 15 miliar. Jadi, kalau hanya ingin lihat-lihat saja, tidak apa-apa. Anggap saja jalan-jalan." Kalimat itu jelas bukan sekadar informasi. Ada sindiran tajam yang terselip di sana.
Raka sengaja menekankan kata jalan-jalan dengan intonasi yang menyakitkan. Budi masih tetap tenang. Saya ingin lihat semua bagian rumah ini, ujarnya pendek. Raka menaikkan alisnya. Dalam hatinya, ia yakin pria lusuh ini hanya akan menghabiskan waktunya. Tapi, sebagai agen properti, ia tidak bisa langsung menolak. Ia memilih untuk menunjukkan rumah itu dengan cara setengah hati. Mereka masuk ke ruang tamu. Interiornya mewah, sofa kulit berwarna krem, meja marmer besar, dan lampu gantung kristal yang berkilauan. Lantai marmer berkilap hingga memantulkan bayangan siapapun yang berjalan di atasnya. Bau harum ruangan itu kontras dengan bau keringat Budi yang sudah seharian berjalan kaki. Ini ruang tamu. Bisa menampung banyak tamu kalau ada acara keluarga besar, kata Raka dengan nada formal. Lalu ia menambahkan, tapi, saya rasa rumah sebesar ini mungkin terlalu luas untuk Bapak, ya. Budi menoleh, menatap Raka sebentar. Tidak ada marah di matanya, hanya pandangan tenang. Rumah besar tidak selalu tentang jumlah orang, Nak, jawabnya pelan. Raka terdiam sepersekian detik, tapi segera mengalihkan pembicaraan. Ia menunjuk tangga besar yang melengkung ke lantai atas. Mari kita naik. Kamar utama ada di lantai 2. Lantai 3 biasanya dipakai untuk ruang kerja atau ruang santai. Mereka menaiki tangga. Setiap langkah Budi terdengar pelan, tapi penuh arti. Seperti sedang menapaki sesuatu yang sudah lama ia impikan. Raka, di sisi lain, tampak tidak sabar. Ia terus melihat jam tangannya, seakan takut waktunya terbuang percuma. Di kamar utama, Raka kembali memberi penjelasan panjang. Kamar ini luasnya hampir 100 meter persegi, ada balkon pribadi, kamar mandi dengan bathtub impor, dan pemandangan langsung ke taman belakang. Budi berdiri di dekat jendela. Ia membuka tirai, membiarkan cahaya matahari masuk. Tangannya menyentuh kaca, dan dalam hatinya ia berbicara dengan seseorang yang tidak ada di sana. Ini mungkin kamar yang kau mau, ya. Bisikan itu tidak keluar dari mulutnya, hanya berputar dalam pikirannya. Ingatannya melayang pada istrinya yang dulu sering mengatakan, kalau suatu hari kita punya rumah, aku ingin kamar dengan jendela besar. Biar cahaya pagi masuk. Raka, yang tidak tahu apa-apa soal isi hati Budi, mulai kehilangan kesabaran. Ia menyilangkan tangan, lalu berkata dengan nada sinis, Pak, jujur saja, rumah ini bukan untuk semua orang. Saya sudah beberapa kali menemui calon pembeli yang serius, dan mereka jelas-jelas orang berduit. Dengan segala hormat, penampilan Bapak, ya, bagaimana ya, saya rasa tidak pantas untuk rumah seperti ini. Kata-kata itu akhirnya keluar juga. Apa yang sejak awal Raka pikirkan, kini diucapkannya tanpa ragu. Ia tidak peduli apakah itu menyakiti atau tidak. Budi menoleh perlahan. Wajahnya tetap datar. Ia tidak menunjukkan rasa tersinggung sedikit pun. Nak, katanya pelan, pekerjaanmu ini baik. Tapi jangan buru-buru menilai orang dari luarnya. Itu bisa membuatmu keliru. Raka tersenyum miring. Saya sudah terbiasa, Pak. Orang yang benar-benar mampu beli rumah seperti ini datang dengan mobil mewah, pakaian rapi, dan bicara bisnis besar. Kalau penampilannya lusuh, ya, biasanya hanya numpang lihat. Maaf kalau saya bicara terus terang. Budi hanya mengangguk. Tidak apa-apa. Teruskan saja. Saya ingin lihat semua ruangnya. Mereka melanjutkan tur rumah itu. Dari kamar-kamar lain, ruang makan, dapur, hingga ke halaman belakang dengan kolam renang. Setiap kali Budi melihat ruangan, ia selalu diam, hanya menatap lama seakan menyimpan sesuatu dalam hatinya. Raka, di sisi lain, semakin yakin bahwa pria ini hanya membuang waktunya. Akhirnya, mereka kembali ke ruang tamu. Raka duduk di sofa dengan sikap bosan, sementara Budi masih berdiri, matanya menatap sekeliling ruangan itu. Bagaimana, Pak? Tanya Raka dengan nada datar. Kalau Bapak mau serius, kita bisa bicara soal harga dan pembayaran. Tapi kalau hanya sekadar lihat-lihat, ya, saya masih ada jadwal lain dengan klien yang lebih potensial.
Ucapan itu jelas sekali meremehkan. Raka bahkan tidak berusaha menutupinya lagi. Baginya, Budi hanyalah pria lusuh yang sedang bermimpi di siang bolong. Namun, Budi tetap tenang. Ia tidak membalas dengan marah, tidak juga tersinggung. Ia hanya berkata pelan, "Saya akan bicara soal harga. Tapi, tolong jangan terburu-buru menyimpulkan siapa saya." Raka mendengus kecil, lalu tertawa pendek. Dalam hatinya, ia berkata, "Kita lihat saja nanti. Orang seperti ini tidak mungkin sanggup." Hari itu, pertemuan antara Budi dan Raka baru saja dimulai. Pertemuan yang akan menjadi awal dari pelajaran besar tentang bagaimana dunia sering salah menilai manusia dari luarnya. Raka masih duduk di sofa mewah itu dengan sikap meremehkan. Senyumnya tipis, seakan menunggu Budi menyerah dan pergi dengan sendirinya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Budi berdiri di tengah ruang tamu yang berkilauan itu, menatap sekeliling dengan tatapan tenang. Dalam diamnya, ia mengingat kembali jalan panjang hidupnya yang penuh luka. Bertahun-tahun lalu, hidup Budi sama sekali tidak mudah. Ia tumbuh di keluarga sederhana di sebuah kampung kecil. Ayahnya seorang buruh tani, ibunya penjual sayur di pasar. Sejak kecil, ia sudah tahu arti kerja keras. Tapi meski begitu, hidup tetap saja penuh keterbatasan. Ketika teman-temannya bisa sekolah sampai tinggi, Budi hanya tamat SMP. Setelah itu, ia harus bekerja untuk membantu keluarganya. Pekerjaan apapun pernah ia jalani. Mulai dari kuli bangunan, tukang cuci mobil, penjaga warung, hingga tukang angkut barang di pasar. Hidupnya berpindah-pindah, tanpa kepastian. Tapi ada satu hal yang selalu membuatnya bertahan. Istrinya, Siti. Siti adalah perempuan sederhana, sama sekali tidak menuntut. Mereka menikah muda, dengan pesta sederhana di halaman rumah tetangga. Hidup setelah itu jauh dari kata mudah. Kadang mereka harus makan dengan lauk seadanya, kadang hanya nasi dan garam. Tapi Siti selalu tersenyum, seakan ingin mengatakan bahwa kebersamaan lebih penting dari apapun. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur atap rumah kontrakan mereka yang bocor, Siti pernah berkata, "Bang, suatu hari nanti kita punya rumah sendiri, ya. Rumah kecil saja, yang penting atapnya tidak bocor dan anak-anak bisa tidur nyenyak." Budi hanya mengangguk waktu itu. Ia tidak tahu bagaimana caranya mewujudkan mimpi itu, tapi ia berjanji dalam hati, "Aku akan lakukan apa saja demi punya rumah untukmu." Sayangnya, waktu tidak memberi kesempatan panjang. Beberapa tahun kemudian, Siti sakit keras. Mereka tidak punya cukup uang untuk berobat ke rumah sakit besar. Budi berusaha keras, bekerja siang malam, tapi uang tetap tidak cukup. Hingga akhirnya, Siti pergi untuk selamanya. Hari itu, dunia Budi runtuh. Ia kehilangan orang yang selalu memberinya semangat. Namun, di balik duka itu, ia masih menyimpan satu hal, janji yang belum ia tepati. Janji untuk memiliki rumah yang layak, meski Siti sudah tidak ada lagi untuk menempatinya. Kembali ke ruang tamu mewah itu, Budi menarik napas panjang. Kata-kata sinis Raka barusan terasa menusuk, tapi bukan hal baru baginya. Ia sudah sering diremehkan orang lain. Sejak muda, ia selalu dianggap tidak mungkin berhasil. Penampilannya, pekerjaannya, dan latar belakangnya membuat orang menilai rendah. Namun, ia belajar untuk tidak marah. Ia belajar menelan semua hinaan dengan sabar. Karena ia tahu, marah tidak akan mengubah keadaan. Tapi kerja keras dan kesabaran bisa. "Pak Budi," suara Raka memecah lamunannya. "Saya tidak bermaksud kasar. Tapi saya realistis saja. Rumah ini bukan untuk sembarang orang. Bapak pasti tahu sendiri, kan, siapa saja yang biasanya tinggal di kawasan seperti ini." Budi menoleh, menatap Raka dengan tenang. "Saya tahu, Nak. Tapi saya tidak peduli orang lain bilang apa. Saya hanya ingin melihat rumah ini sampai selesai." Nada suara Budi tidak tinggi, tidak juga keras. Tapi ada keteguhan yang sulit dibantah. Raka sempat terdiam. Ada sesuatu dari cara bicara Budi yang membuatnya,
meski hanya sebentar, merasa ragu pada penilaiannya sendiri. Namun, kesombongannya lebih kuat. Ia segera menepis perasaan itu dan kembali dengan nada meremehkan. Baiklah, kalau begitu. Tapi saya ingatkan lagi, Pak, rumah ini harganya miliaran. Jangan sampai Bapak kecewa sendiri setelah tahu. Budi tersenyum tipis. Nak, selama hidup saya, kekecewaan itu sudah jadi teman sehari-hari. Tapi kalau soal janji, saya tidak pernah main-main. Kalimat itu membuat Raka mengerutkan kening. Ia tidak benar-benar mengerti apa maksud Budi, tapi jelas ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. Ada kekuatan yang tidak terlihat dari luar, tapi terasa dalam setiap kata yang ia ucapkan. Hari terus berjalan. Budi mengikuti Raka menelusuri setiap sudut rumah itu. Di setiap ruangan, ia menyimpan potongan kenangan bersama almarhum istrinya. Dapur membuatnya teringat pada Siti yang suka memasak meski dengan bahan seadanya. Ruang keluarga mengingatkannya pada tawa kecil yang dulu pernah mengisi kontrakan sempit mereka. Dan kamar utama itu seakan menjawab langsung doa Siti di malam hujan bertahun-tahun lalu. Budi tidak banyak bicara. Ia hanya menyimpan semua rasa itu dalam hati. Tapi dari caranya menatap setiap ruangan, jelas terlihat bahwa rumah itu bukan sekadar bangunan baginya. Rumah itu adalah simbol dari janji yang ingin ia tepati. Janji kepada seorang istri yang sudah tiada. Sementara itu, Raka semakin tidak sabar. Ia merasa waktunya terbuang sia-sia. Dalam pikirannya, sudah jelas bahwa Budi tidak mungkin membeli rumah itu. Ia bahkan sempat berpikir untuk mengakhiri tur rumah itu lebih cepat. Namun, entah mengapa, ada dorongan kecil dalam dirinya yang membuatnya tetap melanjutkan. Mungkin karena tatapan Budi yang begitu serius, berbeda dengan orang-orang yang hanya sekadar ingin jalan-jalan, melihat rumah mewah. Raka menatap Budi sekali lagi. Apa sebenarnya yang dicari pria ini? Pikirnya. Tapi ia segera menepis rasa penasaran itu dengan pikiran sinis. Mungkin hanya mimpi orang kecil yang terlalu tinggi. Namun, Budi tetap berjalan dengan langkah mantap. Dalam hatinya, ia berkata pada dirinya sendiri, "Sabar, Bud. Jangan biarkan kata-kata orang meruntuhkanmu. Kau sudah terlalu sering diremehkan. Tapi buktikan kali ini bahwa janji itu bisa kau tepati." Ketika mereka kembali ke ruang tamu, Budi berdiri lama di depan jendela besar. Dari sana, ia bisa melihat halaman depan yang luas, jalan kompleks yang sepi, dan langit kota yang cerah. Sekilas, ia merasa seperti sedang berdiri di sebuah mimpi yang akhirnya menjadi nyata. Ia menutup mata sebentar. Dalam hening, ia mendengar suara Siti seakan berbisik dari jauh. "Bang, terima kasih sudah berusaha." Air mata hampir jatuh, tapi Budi cepat-cepat mengusapnya. Ia tidak ingin terlihat rapuh di depan orang lain. Ia tahu, saat ini bukan waktunya untuk menangis. Saat ini adalah waktunya untuk bersabar, menunggu saat yang tepat menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Hari itu, Budi membuktikan satu hal penting. Hinaan bisa melukai, tapi kesabaran jauh lebih kuat dari rasa sakit. Dan kesabaran itu sedang membawanya menuju momen besar yang akan mengubah pandangan semua orang di ruangan itu. Hari itu, sinar matahari masuk menembus kaca besar ruang tamu rumah megah yang masih kosong. Budi berdiri tegak, memandang ke sekeliling, sementara Raka duduk santai di sofa dengan tubuh sedikit menunduk. Dari raut wajahnya, jelas ia tidak lagi berusaha menyembunyikan rasa meremehkan. Ia bahkan tampak ingin segera mengakhiri pertemuan itu. Namun, keadaan berubah ketika pintu depan rumah terbuka. Dua orang calon pembeli lain datang bersama seorang ibu parubaya. Ibu itu adalah pemilik rumah, namanya Sari. Ia berpenampilan anggun, dengan kebaya modern sederhana. Senyumnya ramah, berbeda jauh dengan sikap Raka yang penuh gengsi. "Selamat siang, Bu," sapa Raka cepat, berdiri dan menyambut kedatangan mereka. Kebetulan sekali, ada calon pembeli lain juga sedang melihat-lihat, ujarnya sambil melirik Budi sekilas. Budi menoleh ke arah mereka. Ia mengangguk sopan, lalu mundur sedikit memberi ruang. Namun,
Raka justru melihat kesempatan untuk mempermalukannya di depan orang lain. "Ini, Pak, Bu," kata Raka pada calon pembeli baru. Nadanya setengah berbisik tapi sengaja dibuat agar terdengar jelas. Beliau juga katanya mau beli rumah ini. Tapi, ya, penampilan kadang bisa menipu, kan? Ia menekankan kata-kata itu sambil tertawa kecil. Calon pembeli lain ikut menoleh ke arah Budi. Wajah mereka memperlihatkan kebingungan bercampur sinis. Seorang pria muda yang datang bersama istrinya langsung berbisik, cukup keras untuk terdengar. "Ah, mana mungkin gembel bisa beli rumah miliaran. Paling juga cuma numpang lihat." Istri pria itu menambahkan dengan suara mengejek, "Saya kira tadi tukang kebun, ternyata calon pembeli." Mereka tertawa pelan, tapi cukup menusuk. Raka tersenyum puas melihat reaksi itu. Baginya, ucapannya berhasil menempatkan Budi di posisi yang memalukan. Ia berdiri dengan dada tegap, seakan dirinya pahlawan yang menjaga citra kompleks mewah itu. Budi hanya diam. Wajahnya tenang, meski hatinya terasa perih. Ia sudah sering menghadapi ejekan seperti itu. Namun, kali ini berbeda. Kata-kata itu menusuk lebih dalam, karena diucapkan tepat di hadapan rumah yang seharusnya menjadi jawaban atas janjinya pada sang istri. Rasanya seperti ada dua beban yang harus ia tanggung sekaligus, menjaga harga diri dan menahan luka kenangan. "Pak, Bu," lanjut Raka dengan suara lebih lantang agar semua mendengar. "Rumah ini harganya 15 miliar. Bukan angka kecil. Jadi, ya, saya rasa kita semua paham siapa yang benar-benar punya niat serius, dan siapa yang hanya sekadar bermimpi." Ucapan itu jelas diarahkan pada Budi. Semua mata kini tertuju padanya. Tatapan penuh penilaian, tatapan yang sudah sering ia dapatkan sejak dulu. Beberapa orang bahkan terlihat menahan tawa. Namun, Budi tetap tersenyum tipis. Senyum yang justru membuat situasi terasa janggal. Ia tidak marah, tidak tersulut emosi. Dengan tenang, ia menatap Raka dan berkata, "Nak, mimpi bukan milik orang kaya saja. Orang kecil juga berhak bermimpi. Dan kadang, mimpi itu bisa jadi kenyataan, meski orang lain menertawakan." Ruangan mendadak hening. Kata-kata Budi sederhana, tapi ada bobot yang membuat orang-orang terdiam. Raka tersenyum kaku, lalu mencoba menutupinya dengan tawa sinis. "Baik, Pak. Kalau begitu, mari kita lihat sejauh mana mimpi itu bisa dibayar." Ibu Sari, pemilik rumah, memperhatikan dengan saksama. Ada sesuatu dalam sikap Budi yang membuatnya berbeda dari calon pembeli lain. Wajahnya memang lusuh, tapi sorot matanya menyimpan kesungguhan. Ia tidak seperti orang yang sekadar datang untuk iseng. Calon pembeli lain, sepasang suami istri tadi, memilih duduk di sofa lain sambil berbisik-bisik. Mereka jelas tidak menganggap Budi sebagai pesaing. Mereka lebih sibuk membicarakan rencana cicilan dan kredit bank yang akan mereka ajukan. Sementara itu, Budi tetap berdiri tegak. Dalam hatinya, ia mengingat kembali janji kepada Siti. Janji yang selama ini menjadi bahan bakar langkahnya. Semua hinaan itu ia telan bulat-bulat, karena ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar harga dirinya sendiri. Ada janji yang harus ditepati, dan itu jauh lebih penting. Raka lalu berdiri di tengah ruangan, seakan menjadi pengatur acara. "Baiklah, kalau begitu, mari kita duduk dan bicarakan serius soal harga. Siapa yang paling siap akan jadi prioritas." Ia menoleh ke arah Budi lagi dengan senyum meremehkan. "Tapi, kalau Bapak hanya ingin lihat-lihat, mungkin sebaiknya tidak usah ikut duduk, supaya waktunya tidak terbuang." Ucapan itu semakin mempermalukan Budi. Semua orang di ruangan itu kini menatapnya, menunggu reaksinya. Seakan-akan ini adalah ujian terakhir. Apakah ia akan marah, menyerah, atau tetap bertahan? Budi menatap Raka, lalu menoleh ke arah Ibu Sari. Ia mengangguk sopan. "Bu, kalau berkenan, saya tetap ingin ikut duduk. Karena saya datang ke sini bukan hanya untuk melihat, tapi juga untuk menepati sebuah janji." Nada suaranya tenang, tidak bergetar sedikit pun.
Justru ketenangan itu membuat suasana semakin berat. Semua orang mendadak merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. Raka tersenyum sinis, lalu menunjuk sofa kosong. "Silakan, Pak. Kita lihat saja nanti." Budi pun duduk, dengan hati yang masih perih tapi penuh kesabaran. Ia tahu, ujian harga diri ini belum selesai. Namun, ia juga tahu bahwa sebentar lagi, semua orang di ruangan itu akan menyaksikan kebenaran yang selama ini mereka anggap mustahil. Suasana ruang tamu rumah megah itu tegang. Raka duduk dengan dada tegap, wajahnya penuh percaya diri, sementara calon pembeli lain sibuk menghitung-hitung cicilan di atas kertas. Ibu Sari, pemilik rumah, berusaha menjaga suasana tetap hangat, meski dari sorot matanya jelas ia tidak nyaman melihat perlakuan Raka terhadap Budi. Budi duduk di ujung sofa. Ia masih dengan baju lusuhnya, masih dengan sandal tipisnya yang sudah usang. Dari luar, ia tampak paling tidak cocok berada di ruangan penuh lampu kristal dan marmer berkilau itu. Namun, sorot matanya berbeda. Ada keyakinan tenang yang tidak dimiliki siapapun di sana. "Baik, kita langsung saja," ujar Raka, mencoba menguasai percakapan. "Rumah ini harganya 15 miliar. Untuk bapak dan ibu yang sudah jelas siap, kita bisa bicarakan soal metode pembayaran, apakah tunai atau cicilan lewat bank." Pria muda calon pembeli itu langsung menyahut, "Kalau kami, mungkin lewat KPR. Kami akan siapkan DP, sisanya dicicil. Tapi perlu waktu untuk proses, ya." Raka mengangguk cepat, lalu menoleh ke arah Budi. Tatapannya sinis, seolah berkata, "Nah, giliranmu untuk menyerah." "Kalau bapak?" tanya Raka, nada suaranya penuh keraguan. "Bagaimana rencananya? Atau hanya ingin lihat-lihat saja?" Suasana hening. Semua mata tertuju pada Budi. Calon pembeli lain tersenyum miring, seakan sudah tahu jawaban apa yang akan keluar. Mereka menunggu momen itu. Momen ketika Budi akan tersipu malu karena tidak mampu. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dengan tenang, Budi membuka tas lusuh yang sejak tadi ia bawa. Tas itu kecil, warnanya pudar, resletingnya sudah aus. Dari luar, tidak ada yang menyangka ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Tapi begitu Budi membuka, ruangan itu berubah. Ia mengeluarkan beberapa map tebal berisi dokumen resmi. Tangannya bergerak pelan. Satu persatu ditaruh di meja marmer besar itu. Pertama, akta kepemilikan beberapa usaha yang masih aktif berjalan. Lalu, beberapa lembar sertifikat deposito dari bank ternama dengan nilai fantastis. Dan akhirnya, sebuah buku tabungan dengan saldo yang bahkan membuat calon pembeli lain terbelalak. Raka yang tadi duduk dengan wajah sombong, kini perlahan kehilangan warna di wajahnya. Ia menunduk, menatap angka-angka yang tertera jelas di buku tabungan itu. 0 demi 0 berderet, jumlah yang bahkan melebihi harga rumah itu sendiri. Calon pembeli lain terdiam. Tangan mereka yang tadi memegang kalkulator kecil untuk menghitung cicilan, kini berhenti di udara. Istri pria muda itu bahkan menutup mulutnya, seakan tidak percaya dengan apa yang baru ia lihat. Ibu Sari, pemilik rumah, menatap Budi dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena jumlah uang itu saja, tapi karena cara Budi memperlihatkannya. Tidak ada kesombongan, tidak ada pamer. Semuanya dilakukan dengan ketenangan luar biasa, seolah uang itu hanyalah alat, bukan kebanggaan. "Ini," suara Raka bergetar untuk pertama kalinya. "Ini semua punya Bapak." Budi mengangguk pelan. "Iya, Nak. Itu milik saya. Hasil kerja keras bertahun-tahun. Tidak instan, tidak mudah. Saya kumpulkan sedikit demi sedikit, dari usaha yang saya bangun dengan tangan sendiri." Ruangan itu hening. Tidak ada lagi tawa sinis, tidak ada lagi bisikan meremehkan. Semua orang terpaku, menyaksikan bagaimana seorang pria dengan penampilan lusuh menyimpan rahasia besar yang tak pernah mereka bayangkan. Budi menatap Raka. Senyumnya masih sama, tipis dan tenang. "Saya tahu dari awal kamu meremehkan saya." "Tidak apa-apa.
Saya sudah sering diremehkan orang, bahkan sejak muda. Tapi saya belajar, penampilan bukan segalanya. Orang tidak bisa dinilai hanya dari baju atau sandal yang dipakainya. Raka menunduk. Wajahnya merah, antara malu dan bingung. Ia ingin membalas, tapi kata-katanya tercekat. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan seorang pria yang penampilannya jauh dari sempurna. Budi lalu menoleh ke arah Ibu Sari. "Bu, saya ingin rumah ini. Kalau boleh, mari kita bicara soal pembayaran." Ibu Sari menahan napas sejenak, lalu mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Tentu saja, Pak Budi. Rumah ini milik Anda kalau Anda benar-benar ingin." "Baik, saya akan bayar lunas. Hari ini juga," ujar Budi mantap. Kalimat itu seperti bom yang meledak di tengah ruangan. Semua orang tercengang. Calon pembeli lain yang tadinya penuh percaya diri langsung kehilangan kata-kata. Mereka hanya bisa saling pandang, sadar bahwa mimpi mereka untuk memiliki rumah itu pupus seketika. Raka, yang sejak awal meremehkan, kini benar-benar terdiam. Semua keangkuhan di wajahnya sirna. Ia menunduk, tidak berani menatap Budi. Dalam hatinya, ia baru saja menerima pelajaran berharga yang tidak akan ia lupakan seumur hidup. Budi menutup kembali tas lusuhnya, lalu berkata pelan, "Saya tidak ingin membuktikan apa-apa. Saya hanya ingin menepati janji saya." Ibu Sari tertegun. "Janji, Pak?" Budi tersenyum tipis. "Ya, janji kepada seseorang yang sudah lama pergi. Rumah ini bukan sekadar bangunan bagi saya. Ini adalah janji yang harus saya tepati." Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Semua orang larut dalam kebisuan, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar transaksi jual beli rumah. Suasana ruang tamu rumah megah itu mendadak hening. Semua orang masih sulit percaya dengan apa yang baru saja disaksikan. Dari tas lusuh yang tadi diremehkan, Budi mengeluarkan selembar cek yang jumlahnya cukup untuk melunasi rumah itu tanpa cicilan sepeser pun. "Ibu Sari, saya ingin rumah ini. Kalau bisa, hari ini juga selesai urusannya," ucap Budi tenang, sambil menyerahkan cek itu dengan kedua tangan. Ibu Sari tertegun. Tangannya bergetar saat menerima. Air mata menggenang di pelupuk matanya, bukan semata karena rumahnya akan terjual, tetapi karena kerendahan hati pria di depannya. "Pak Budi, saya benar-benar terharu. Saya minta maaf kalau tadi," katanya pelan. Sementara itu, Raka berdiri kaku. Wajahnya memerah, seperti kehilangan kata-kata. Semua gengsinya runtuh dalam sekejap. Telinganya panas oleh rasa malu, apalagi ketika menyadari bahwa ia sudah memperlakukan Budi dengan hinaan sejak awal. Namun Budi sama sekali tidak menunjukkan rasa dendam. Senyumnya tetap sederhana. "Tak apa, Nak Raka. Hidup ini memang kadang menipu. Yang penting kita belajar," katanya sambil menepuk bahu pemuda itu. Detik itu juga, Ibu Sari menandatangani berkas jual beli. Dengan saksi-saksi di tempat itu, rumah megah tersebut resmi berpindah tangan. Tidak ada cicilan, tidak ada tawar-menawar. Budi membayarnya lunas dengan penuh ketenangan. Raka tidak bisa mengangkat wajahnya. Sejak tadi ia hanya menunduk, menyesali sikap sombong yang baru saja ia lakukan. Semua ucapannya tentang gembel tak pantas bermimpi, kini berbalik menampar dirinya sendiri. Di sampingnya, Ibu Sari memandang Budi dengan penuh hormat. "Pak Budi, saya banyak belajar hari ini. Ternyata, penampilan luar sering menipu. Yang berharga justru ada di hati dan sikap seseorang," katanya lirih. Budi tersenyum, matanya teduh. "Tidak apa, Bu. Manusia memang sering menilai dari apa yang terlihat. Tapi hidup selalu memberi kesempatan untuk memperbaiki cara pandang kita." Kata-kata itu menancap dalam hati semua orang yang hadir. Mereka sadar bahwa kesuksesan sejati tidak bisa diukur dari baju mahal, mobil mewah, atau penampilan gemerlap. Raka memberanikan diri bersuara. "Pak Budi, saya minta maaf. Saya salah besar menilai Bapak."
Budi menepuk bahunya pelan. "Nak, jangan malu belajar dari kesalahan. Itu juga bagian dari perjalanan hidup." Seisi ruangan terdiam. Tidak ada lagi ejekan, hanya rasa hormat yang mendalam. Hari itu, semua orang mendapat pelajaran berharga. Merendahkan orang lain adalah kesalahan paling bodoh yang bisa dilakukan. Setelah semua berkas ditandatangani dan rumah resmi berpindah tangan, suasana mulai tenang. Raka, Ibu Sari, dan beberapa orang lain masih menatap Budi dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka mengira rumah itu akan segera ditempati Budi. Namun, Budi berdiri di tengah ruangan dengan wajah teduh. Ia menggenggam kunci rumah, lalu berkata dengan suara bergetar, "Rumah ini bukan untuk saya. Saya membelinya untuk anak-anak yatim piatu. Mereka butuh tempat yang bisa disebut rumah, bukan sekadar bangunan." Semua terdiam. Raka menatap tak percaya, sementara Ibu Sari menutup mulutnya dengan tangan, menahan haru. Budi melanjutkan, "Istri saya dulu sering berkata, seandainya kita punya rezeki lebih, bahagiakanlah anak-anak yang tidak punya keluarga. Hari ini saya hanya menepati janji itu." Air mata pun jatuh dari mata Ibu Sari. Bahkan Raka, yang tadi begitu sombong, kini menunduk dalam-dalam. Semua yang hadir tersentuh hingga ke hati. Hari itu, semua orang menyadari satu hal. Kekayaan sejati bukanlah harta yang disimpan, melainkan hati yang rela berbagi. Dan Budi, dengan penampilan sederhana dan tas lusuhnya, justru meninggalkan warisan terbesar, pelajaran tentang kemuliaan hati.